Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dini Anggreni, NPM 2208260224. Mohon izin dokter, di sini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping saya yaitu pada blok Special Sense. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Dry Eye Syndrome atau sindrom mata kering. Baik, dimulai dari definisi. Nah, dry eye syndrome ini atau sindrom mata kering ini adalah gangguan multifaktorial pada permukaan mata. Nah, kemudian ditandai dengan ketidakstabilan dan defisiensi lapisan air mata yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan visual, dan kerusakan pada permukaan okular. Nah, untuk klasifikasinya sendiri terdiri dari dua, yaitu aqueous deficient dry eye ataupun kekurangan produksi air mata, misalnya pada sindrom Sjogren. Kemudian yang kedua ada evaporative dry eye ataupun air mata yang berlebihan, misalnya disfungsi pada kelenjar Mayborn. Nah, untuk penyebab dari dry eye syndrome ini sendiri yaitu terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ada usia lanjut, perubahan hormon ataupun pada kondisi menopause. Kemudian ada penyakit autoimun yaitu sindrom Sjogren dan rheumatoid arthritis. Dan terakhir ada penyakit mata yaitu blefaritis. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri ada paparan AC ataupun kipas yang berlebihan, kemudian penggunaan layar yang berlebih, dan lingkungan kering ataupun berdebu. Kemudian bisa juga karena kontak jangka panjang dan sehabis melakukan operasi lasik. Nah, gejalanya apa saja sih dari sindrom mata kering ini? Nah, untuk gejalanya sendiri terdiri dari beberapa sub, yaitu yang pertama ada rasa kering, terbakar, ataupun gatal pada daerah mata. Kemudian mata merah, kemudian sensasi benda asing, kemudian bisa terjadinya penglihatan kabur atau fluktuatif, dan silau ataupun fotofobia. Baik, untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama ada anamnesis dan gejala subjektif. Yang kedua ada pemeriksaan lanjutan ataupun pemeriksaan objektif. Nah, itu ada tes Kirmer. Nah, berikut saya lampirkan gambar dari tes Kirmernya. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lakukan break up time ataupun BUT. Kemudian ada pewarnaan fluorescent scan ataupun Lissamin grain. Kemudian ada tes osmolaritas air mata. Nah, untuk tata laksananya sendiri dari sindrom air mata ini adalah yang pertama, modifikasi lingkungan dan gaya hidup kita, yaitu kurangi paparan AC ataupun kipas yang berlebihan, yaitu yang kedua ada istirahat dari layar, kemudian ada tutup mata saat cuaca berangin, contohnya seperti kita menggunakan kacamata. Kemudian ada obat tetes mata yaitu artificial tears. Kemudian ada salep pelumas mata pada malam hari. Kemudian ada antiinflamasi topikal, misalnya contohnya adalah obat siklosporin. Kemudian ada punctal plug ataupun penutupan saluran air mata. Kemudian ada perawatan blefaritis atau meibomian gland jikalau penyebabnya adalah dari blefaritis itu sendiri. Nah, untuk patogenesis dari dry eye syndrome, saya akan menjelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, yaitu disease of the ocular surface enters characterized by loss of their phylum homeostasis, yaitu adanya gangguan homeostasis dari kelenjar air mata kita sendiri yang bisa menyebabkan hyperosmolality dan inflamasi, yaitu bisa terjadinya peradangan dan hyperosmolarity dari kelenjar air mata kita itu sendiri yang bisa menyebabkan phylum instability dan hyperosmolarity, kemudian menyebabkan ocular surface inflammasi. Nah, dia akan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada permukaan mata kita. Surface inflammation ataupun inflamasi dari lapisan okular kita yaitu pada lapisan kornea dan lapisan epitelium konjungtiva kita. Nah, ini akan menyebabkan conjunctival injection yang menyebabkan mata kita menjadi merah. Kemudian dari penjelasan saya ini, baik, selanjutnya ada komplikasi dan prognosis dari sindrom mata kering ini sendiri. Nah, untuk komplikasinya sendiri bisa terjadinya keratitis, kemudian ada ulkus kornea, infeksi sekunder, kemudian penurunan tajam pada penglihatan, dan rasa tidak nyaman yang kronis. Nah, untuk prognosisnya sendiri, ada dry eye ringan hingga sedang, umumnya memiliki prognosis baik dengan tata laksana rutin seperti tetes air mata buatan. Kemudian ada dry eye berat atau
komplikasi yang udah sangat berat, yaitu karena kerusakan saraf, kemudian ataupun akibat dari operasi lasik dan sindrom Sjögren tadi. Nah, ini dapat menyebabkan kerusakan kornea permanen jika tidak diobati. Baiklah, mungkin demikian dari penjelasan saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik kepada ibu, bapak, dosen, dan kepada para dokter sekalian, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.